Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 1. Kali ini kita akan mereview secara cepat mengenai sampling audit, yaitu ada sampling audit TOC dan STOT, ini jadi satu, karena kertas kerjanya biasanya juga jadi satu. Lalu ada tes sampling audit untuk TDB. Ya. Jadi sekali lagi untuk audit kalian harus melakukan TOC dan STOT terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan TDB. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat secara singkat. Jadi di sini pembelajarannya ada mengetahui konsep dari yang namanya representative sample. Jadi untuk mengambil sampel itu sampel yang harus kita ambil seharusnya mewakili populasi. Ya. Representatif ini perwakilan. Jadi mewakili populasi harus seperti itu. Nah, lalu di sini nanti kalian akan mengetahui adanya sampel dengan metode statistik, ya, dengan perhitungan-perhitungan, lalu mendapatkan sampel. Ada juga yang non statistik, ya, lalu ada juga sampel dipilih dengan cara probabilistik maupun non probabilistik. Lalu memilih metode sampel yang menjelaskan exemption rate, ini mungkin akan kita skip, ya, menggunakan non statistical sampling dan untuk TOC dan STOT, ya. Lalu berikutnya kita lihat terlebih dahulu representative sample. Jadi di sini data yang mempunyai karakteristik sama atau hampir menyerupai dengan semua data, ya, seperti itu. Lalu non sampling risk dan sampling risk ini adalah resiko, ya. Resiko jika memilih non sampling, ya. Jadi data yang bukan sampel. Lalu ada resiko atas sampel, ya, seperti itu. Jadi non sampling risk berarti resiko yang timbul karena tidak melakukan audit atas data yang seharusnya diambil. Kalau sampling risk, resiko yang timbul karena tidak melakukan audit atas data yang tidak seharusnya diambil sebagai sampel. Ini ada contohnya. Lalu solusi mengontrol resiko pengambilan sampel, ya, mengatur jumlah dan juga menggunakan metode. Nah, di sini. Oke, di sini ada statistik dan non statistik. Nah, lalu memilih sampel dengan cara probabilistik dan juga non probabilistik. Nah, perbedaan statistik sampel diambil dari perhitungan matematis. Kalau non statistik sampel diambil dari item data atau barang yang dianalisa akan menyediakan informasi yang paling berguna, ya, seperti itu. Jadi perhitungan matematis, jadi ada perhitungannya, rumusnya, lalu muncul angkanya. Sedangkan kalau non statistik biasanya melihat datanya terlebih dahulu. Biasanya kita melakukan ini non statistik sampel karena kita harus melihat situasi. Lalu ada yang namanya probabilistik dan probabilistik. Jadi kalau probabilistik, auditor memilih item secara acak dari setiap populasi item yang ada dan dijadikan sampel. Ini adalah contohnya. Ya, lalu lanjut, non probabilistik sampel berarti ini berdasarkan professional judgment, ya, di mana terdapat beberapa metode dalam non probabilistik, ya, metode, ya. Di sini biasanya auditor menggunakan ini, non-probabilistic sample selection berdasarkan professional judgment. Karena biasanya auditor melihat datanya terlebih dahulu, situasinya seperti apa, kita cari tahu dulu bagaimana sifat piutangnya, sifat hutangnya, ya, lalu menentukan sampel, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh metodenya, saya skip aja, macam-macam, ya. Ya, ini metode-metodenya, ya, jadi ada banyak. Oke, lalu di sini ada yang namanya exception rate atau tingkat pengecualian, ya. Jadi kalau kita milih sampel pasti kita punya um, rate untuk yang dikecualikan. Tidak semuanya kita pilih sebagai sampel, tapi kita juga harus menentukan seberapa batas toleransi yang bisa kita akui, ya, kita bisa terima. Nah, di sini auditor menggunakan sampel dalam tes TOC dan STOT untuk mengestimasi persentase item. Nah, ini ya, mengestimasi persentase item dari sebuah populasi yang mengandung salah saji atau objek audit yang diinginkan. Jadi, kalau kita mengaudit, kita harapannya, ya, mengetahui ada celah apa, ya, mungkin kliennya ada salah di mana sehingga terdapat item-item yang mungkin mengandung salah saji ini yang harusnya kita dapatkan, seperti itu. Ya, lalu lanjut.
Di sini exception rate ya, jadi saat auditor memilih sampel, auditor berusaha memilih item yang tidak memiliki ketentuan sesuai prosedur. Ya, tidak memiliki ketentuan sesuai prosedur. Artinya, auditor ingin mencari item yang mungkin mengandung salah saji, error, atau tidak valid, supaya ini menjadi temuan audit. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Auditor menemukan dua invoice ya yang sama persis duplikat invoice dari 100 invoice. Jadi bisa dibilang exception rate-nya 2%. Seperti itu. Ya, lalu ini tipe-tipe pengecualian dari suatu populasi yang menarik perhatian auditor ya. Penyimpangan dari kontrol ya, dari TOC kelihatan, salah saji moneter dari kumpulan data-data transaksi ya, ini bisa berupa error atau fraud. Salah saji moneter dalam suatu rincian saldo akun ya. Ini yang ini di laporan laba rugi, yang di sini di neraca. Lalu ini non-statistic sample dalam TOC dan STOT. Ini saya skip ya. Ini karena istilah-istilahnya ada TER, tolerable exception rate, terus ada ini acceptable risk of assessing control risk too low. Ya, jadi ini batas paling bawah dari penerimaan batas resiko. Lalu ada juga estimated population exception rate. Jadi dalam satu populasi exception rate-nya berapa. Lalu initial sample rate. Jadi urutannya seperti ini. EPER, terus jadi TER, terus jadi ACR, lalu menjadi initial sample size. Oke, ini saya skip saja. Lalu ini 14 langkah untuk menetapkan audit sampel TOC dan STOT. Ini itu hampir sama dengan TDB ini ya. Nah, ya jadi di TDB di sini juga ada 14 langkah ini ya. Nah, terdapat 14 langkah untuk dapat menentukan sampel atas TDB. Nah, ini juga sama, cuman ada sedikit perbedaan dengan TOC STOT. Perbedaannya karena tujuan audit ya, asersi, kalau kalian masih ingat, ya kelas transaksi, kelas saldo akun itu berbeda. Nah, di mana TDB ini lebih dipakai untuk mencari salah sajinya. Mari kita lihat perbedaannya. Jadi di perencanaan sampel pertama ini, yang saya kasih merah ini berbeda. Step 3, tetapkan salah saji. Ini yang di TDB. Ya. Nah, sedangkan yang di TOC STOT di sini tetapkan atribut dan kondisi pengecualian. Ya. Jadi di sini kita masih mencari kira-kira ada atribut mana yang mengandung salah saji ya, seperti itu. Nah, jadi pertama, tetapkan tujuan dulu ya, asersi. Tentukan kondisi bagaimana audit sampling diterapkan, itu memakai metode apa ya. Menetapkan atribut, tetapkan populasi, tetapkan unit sampling. Itu perencanaannya. Lalu berikutnya untuk um, step 6 ya, step 6, step 7 ya, beda sama step 8. Bedanya hanya di sini. Kalau di TDB sekali lagi dia lebih ke arah untuk mengetes salah saji ya, salah saji. Sedangkan kalau TOC STOT ya, dia menetapkan ini toleransi pengecualiannya ya, terus di sini masalah resiko yang dapat diterima, exception rate yang seperti itu. Jadi masih dalam hal untuk toleransi pengecualian. Nah ini. Jadi tentukan tingkat toleransi, tentukan resiko yang dapat diterima, tetapkan estimasi exception rate, menentukan ukuran sampel awal. Ya. Kalau yang TTB, tentukan tingkat toleransi salah saji, tentukan risiko yang dapat diterima, tetapkan estimasi salah saji, menentukan ukuran sampel awal. Sama. Lalu berikutnya, pemilihan sampel melakukan prosedur audit sama persis ya. Jadi step 10-nya adalah pengambilan sampel, melakukan prosedur audit sama. Ini sama. Lalu evaluasi hasil. Evaluasi hasil hanya berbeda di step 13, yaitu sekali lagi TDB menganalisa salah saji. Kalau di TOC STOT menganalisa pengecualian ya. Jadi sekali lagi kita memilih sampel yang mungkin mengandung salah saji ya. Jadi step 12 menjelaskan sampel hingga populasi, menganalisa pengecualian yang terjadi, yang tadi saya ngomong, ketemu 2 invoice dari 100 invoice yang salah. Jadi pengecualian itu ya 2% itu. Step 14 memutuskan untuk menerima populasi tersebut dengan tingkat pengecualian yang ada. Ini adalah 14 step dari ya
14 step untuk menetapkan audit sampel, ya seperti itu ya. Oke. Lalu ini ada tindakan yang diambil jika populasi ditolak ya. Ini ada untuk TOC STOT 1 2 3 ya. Ya. Untuk ini slide-slide selanjutnya masalah perhitungannya, rumusnya. Ya, jadi untuk audit sampling saya hanya review sampai di sini saja ya. Di mana nanti mungkin akan dibahas lagi di pengauditan 2, tapi minimal dijelaskan terlebih dahulu cara metode sampling itu bagaimana, di mana ada ya. Ini ada sampel statistik non statistik, pemilihan sampel dengan cara probabilistik non probabilistik ya. Lalu ada 14 tahap pemilihan sampel ya. Jadi di sana kalian akan belajar nanti mungkin di pengauditan 2 untuk sampling lebih lanjutnya. Karena di pengauditan 2 akan lebih berbicara audit per siklus ya, seperti itu. Jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, sehat selalu.